Now, we turn to the next explanation about analytical exposition text. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang text analytical exposition. An analytical exposition text evaluates a topic critically, but focuses only on one side of an argument. Jadi, sebuah teks analytical exposition itu menilai sebuah topik secara kritis, tetapi hanya fokus di satu sisi argumen saja. Maksudnya apa? Ini maksudnya bahwa kita berdiri di satu posisi, mau kita berdiri di posisi negatif saja, atau di positif saja, kita harus memilih salah satu, mau negatif saja atau positif saja, atau kita mau setuju saja atau bahkan tidak setuju. Kita harus berdiri di salah satu, setuju atau tidak setuju, positif atau negatif. Tidak bisa kedua-duanya position. Harus satu yang kita ambil, apa kita mau setuju saja atau tidak setuju, ataukah kita mau memaparkan negatifnya saja atau kita ambil yang positifnya saja. Contoh seperti ini, pemberian tugas rumah atau PR atau homework kepada siswa. Kita akan membuat sebuah text analytical exposition. Sebelum itu kita harus mengambil posisi di mana kita mau berdiri. Apakah kita mau mengambil dalam setuju atau di positifnya, ataukah kita tidak setuju atau kita berdiri di sisi negatifnya. Kita akan memaparkan argumen kita. Ambil saja bahwa kita adalah orang yang tidak setuju adanya pemberian pekerjaan rumah atau homework. Berarti kita berdiri di posisi yang negatif atau tidak setuju. Berikan argumen-argumen yang dapat mensupport posisi kita, perspektif kita bahwa kita tidak setuju pemberian itu. Paparkan beberapa argumen, 1, 2, 3, semuanya adalah hal-hal yang negatifnya dari sebuah pemberian homework atau tugas rumah kepada siswa. Jangan sampai kita memasukkan satu hal, bahkan satu hal pun yang terkait positifnya dari pemberian pekerjaan rumah. Ya, salah. Oke, kurang tepat itu. Jadi kita harus berdiri dari one side of an argument. Oke. Kita lanjutkan bahwa the argument and point of view have to be supported by facts and relevant information. Jadi argumen atau argumen-argumen kita atau sudut pandang kita, pemaparan yang kita berikan have to be supported, harus didukung by facts, dengan fakta-fakta and relevant information, atau informasi-informasi yang relevan. Jadi tidak sekedar kita memberikan argumen-argumen pemikiran kita yang mengatakan dari sudut pandang kita saja tanpa adanya fakta-fakta atau informasi yang relevan. Karena kita sedang menulis sebuah teks yang ilmiah, jadi segala sesuatu harus memberikan disupport oleh fakta dan informasi yang relevan. Okay guys, to make you more understand about an analytical exposition text, this is the example for you. Jadi untuk membuat kalian lebih paham tentang sebuah teks analytical exposition, ini adalah contoh teks tersebut untuk kalian. Judulnya adalah The Importance of Exercise. Pentingnya kita berolahraga. Exercise is an essential part of good health. Baik, jadi olahraga adalah sebuah bagian yang penting dari kesehatan. By exercises, we can get many benefits. Dengan berolahraga, kita dapat banyak manfaat. First, exercise make us strong by increasing the size of strength of our muscles. Pertama, olahraga membuat kita kuat dengan meningkatkan ukuran dan kekuatan dari otot-otot kita. Without it, the muscle will weak. Tanpa berolahraga, otot-otot kita akan lemah. Nah, jadi di sini si penulis ingin memaparkan pentingnya berolahraga. Dia memaparkan argumen yang first alias pertama, olahraga membuat kita sehat dan meningkatkan ukuran dan kekuatan otot kita. Tanpa berolahraga, otot
kita akan menjadi lemah. Ini adalah argumen pertama dari si penulis. Ingin memaparkan, meyakinkan pembaca bahwa olahraga itu penting. Alasannya cukup logis ya, alasannya masuk akal. Oke, we go to the next paragraph. Ini paragraf kedua. Moreover, it strengthens our heart, so that it pump blood efficiently. Selanjutnya, it itu dimaksudkan olahraga tadi ya. Strengthens our heart, menguatkan jantung kita, so that it pumps blood efficiently, sehingga dapat memompa darah secara efisien. This means it can do more works with less effort. Artinya dapat bekerja lebih banyak dengan sedikit usaha. Just running for a bus can make person hurt bit more. Hanya dengan lari mengejar bis saja dapat membuat jantung seseorang berdetak lebih. Nah, okay, we go to the third paragraph. It also makes us breathe deeper and take in more oxygen. The food we eat must combine with oxygen inside our bodies before it can give us energy. Jadi dengan berolahraga kita bisa meningkatkan oksigen dalam tubuh kita yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Okay, we go to the next paragraph. Argumen yang selanjutnya di paragraf keempat adalah it improves our circulation by making our blood vessel more elastic and opening up new channel. This means that the food and oxygen which are carried in our blood get around our bodies more efficiently. Jadi sirkulasi darah juga meningkat dengan adanya berolahraga. Selanjutnya di paragraf kelima dijelaskan ada argumen juga di sini. It improves our speed of reaction and coordination by making our brain and nerve system work more efficiently. It also helps us to more graceful. Jadi, dengan berolahraga, kita dapat meningkatkan sistem dalam otak kita lebih efisien. Di sini argumennya yang seperti itu di paragraf 5. Di paragraf 6 juga dipaparkan argumen bahwa it helps us relax and overcome stress. We feel generally healthier and happier. These are the reason why we should exercise. Jadi, di paragraf ke-6 dipaparkan bahwa kenapa kita harus berolahraga karena dapat menolong kita lebih santai dan menghadapi stres. Jadi kita lebih sehat dan lebih bahagia. Itu adalah dari tadi paragraf ke-1 sampai paragraf ke-6 adalah contoh pentingnya berolahraga. Dipaparkan berbagai argumen di setiap paragrafnya. Sampai di sini understand? Paham? Alhamdulillah ya kalau paham ya.